باب زواج متعة. يسمي زواج المؤقت زواج منقطع، أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا، يسمي بالمتعة، لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزوج ويتمتع إلى أجل الذي وقته، وهو زواج منتفق على تحريم بين أئمة المذهب، وقالوا إنه إذا انقعد يقع باطلا، واستدلوا على هذا. باطلا معنى ويرى زفر إذا نص على توقيته بعمد، فالنكاح الصحيح وسقط الشروط الوقت، وهذا إذا حصل العقد بلفظ تزويج، فإنها حصل بلفظ المتعة، فهو مواقف للجماعة على الباطل. Nikah mut'ah disebutkan juga nikah sementara atau nikah terputus karena laki-laki menikahi seorang perempuan hanya untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Pernikahan seperti ini oleh seluruh imam madhab disepakati haramnya. Kata mereka, jika terjadi nikah mut'ah itu, maka hukumnya tetap batal. Zufar berpendapat nikah mut'ah jika disebut tegas-tegas batas waktunya, maka kawinnya sah, tetapi pembatasan waktunya yang batal. Hal ini apabila di dalam ijab qabulnya digunakan kata-kata tazwij. Tetapi kalau digunakan kata-kata mut'ah sementara, maka ia sependapat dengan ulama-ulama lainnya tentang batalnya. أولا أن هذا الزواج لا تتعلق به أحكام الوارد في القرآن بسدد الزوج والطلاق والعقدة وميراث، فيكون باطلا كثيره من الأنكحة الباطلة. Alasan mereka adalah sebagai berikut. Pertama, pernikahan seperti ini tidak sesuai dengan pernikahan yang dimaksudkan oleh Al-Quran, juga tidak sesuai dengan masalah talak, iddah, dan warisan. Jadi pernikahan seperti ini batil sebagaimana bentuk pernikahan-pernikahan lain yang dibatalkan Islam. ثانيا أن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه، فعن سمرة الجحاني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة النساء، قال فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى عن المتعة النساء يوم الخيبر وعن لحوم الحمر الأهلي. Hadis dari Saburah al-Jahmi, ia pernah menyertai Rasulullah SAW dalam perang penaklukan kota Mekah, di mana Rasulullah mengizinkan mereka nikah mut'ah. Katanya, ia Saburah tidak meninggalkan nikah mut'ah ini sampai kemudian diharamkan oleh Rasulullah. Dalam suatu lafadz yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dengan sabdanya, wahai manusia, aku telah pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaybar dan melarang makan daging keledai penduduknya. Nikah mut'ah itu sebenarnya baru diharamkan pada tahun penaklukan kota Mekah, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwa para sahabat pada waktu penaklukan kota Mekah masih diizinkan oleh Nabi nikah mut'ah. Jika benar pada waktu perang Khaybar itu diharamkan, berarti terjadi nasakh, pembatalan hukum 2 kali. Hal yang seperti ini sama sekali tidak pernah dikenal dan tidak pernah terjadi di dalam syariat Islam. Oleh karena itu, para ulama memperselisihkan hadis ini. Ada yang sependapat sebagai berikut.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang memakan daging keledai penduduk Khaybar pada waktu perang Khaybar dan nikah mut'ah, akan tetapi tidak disebutkan dengan tegas sejak kapan nikah mut'ah itu dilarang. Sedang hadis Muslim di atas menjelaskan, yaitu pada tahun penaklukan Mekah. Kedua, Imam Syafi'i tetap berpegang kepada dohir hadis ini. Kata beliau, aku tidak pernah mengetahui sesuatu yang dihalalkan Allah itu diharamkannya, lalu dihalalkannya, kemudian diharamkannya lagi, kecuali soal nikah mut'ah. Thalithan, anna Umar radhiyallahu anhu harrama wa huwa 'ala al-minbari ayyama khilafati wa aqra'ahu as-sahabatu radhiyallahu anhu wa ma kanu liyaqra'uhu 'ala khata' law kana mukhti'atan. Ketika Umar menjadi khalifah dan berpidato di atas mimbar, maka beliau mengharamkannya dan para sahabat pun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan mau menyetujui sesuatu yang salah seandainya mengharamkan nikah mut'ah itu salah. Rabi'an, qala Khattabi tahrim al-mut'at kal ijma'a illa an ba'da syiah wa la yasihu ala qa'idatihim fi ruju'i fi mukhtalifati ila ala. Qad sahha an Ali annaha nusikhat wa naqala al-Bihaqi an Ja'far bin Muhammadin annahu su'ila an mut'ati faqal hiya az-zani bi'aynihi. Keempat, Al-Khattabi berkata, haramnya nikah mut'ah itu sudah ijma' kecuali oleh beberapa golongan aliran Syiah. Menurut kaidah mereka, golongan Syiah dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan tidak ada dasar yang sah sebagai tempat kembali kecuali kepada Ali. Padahal ada riwayat yang sah dari Ali kalau kebolehan nikah mut'ah sudah dihapuskan. Baihaqi meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, ketika ditanya orang tentang nikah mut'ah, jawabnya sama dengan zina.